Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Buat teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Subscriber, penonton dimanapun berada, saya doakan semoga yang lagi sakit disembuhkan, yang lagi kekurangan semoga dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, masih semangat. Baik, seperti biasa saya akan memberikan sedikit informasi-informasi yang menarik yang terjadi di ibu kota. Apa saja itu beritanya? Saya tidak bakalan jauh-jauh dari seputar perkara ijazah, kurang lebih ya. Karena yang saya rasa di situ banyak sekali kejanggalannya. Ini dari, biarkan dulu. Bentar, silakan yang mau subscribe silahkan. Ini ada berita dari RH Channel 10 jam yang lalu, kita bacakan beritanya ya. Silahkan yang mau ke channelnya RH, juga bagus buat penambahan wawasan, tambah ilmu, tambah keren, cerdas. Di sini judulnya seperti ini: terbukti penyidik semena-mena, tanda seru. Lawyer buktikan semua. Ini bocorannya, ini bocoran ganjaran yang diputuskan. Ini berapa ya? Sudah 24.897 penayangan, 644 suka 5 Agustus 2026. Kita bacakan ringkasan videonya ya, secara perlahan-lahan sambil kita menyerap ilmunya. Video ini membahas kelanjutan upaya hukum tim kuasa hukum Roy Suryo terkait tuntutan ganti rugi atas tindakan penangkapan, penahanan, dan penggeledahan yang sebelumnya telah dinyatakan tidak sah melalui putusan pra-peradilan pada 7 Juli. Oke, poin-poinnya. Dasar tuntutan ganti rugi. Tim kuasa hukum menegaskan bahwa ganti rugi adalah amanat undang-undang bagi warga negara yang mengalami tindakan sewenang-wenang oleh aparat ya. Tuntutan ini mencakup kerugian material, kehilangan kesempatan bekerja, dan imaterial, trauma psikologis, nama baik, dan kesehatan. Tuh, kerugian ininya apa? Kerugian material, kehilangan kesempatan bekerja; imaterial, trauma psikologis, nama baik, dan kesehatan. Bagus Roy Suryo. Poin kedua, kritik terhadap pihak kepolisian. Para pengacara berpendapat bahwa pihak Polda Metro Jaya sebagai termohon tidak mengakui kekeliruan mereka dan bersikeras bahwa tindakan yang dilakukan sudah sesuai prosedur. Aduh. Tetapi publik sudah pada tahu ya gimana kualitas kepolisian di kita itu. Tim hukum menegaskan bahwa meskipun penyidik memiliki wewenang tersebut tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang. Abuse of power disebutnya. Tuh kan banyak istilah. Makanya mari merapat kepada orang-orang yang cerdas, yang mengutamakan akal pikirannya. Dampak bagi korban. Roy Suryo menceritakan dampak nyata yang ia alami, termasuk penurunan kondisi kesehatan yang drastis akibat tekanan psikologis dan perlakuan selama penahanan, seperti pemaksaan, penggunaan baju oranye, dan borgol yang dianggap melanggar hak asasi manusia. Betul ya. Makanya kita sebagai pendukung Roy Suryo dan Dr. Tipa, mari perbanyak berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala
membinasakan orang-orang yang berbuat dolim kepada mereka. Amin ya robbal alamin. Tujuan akhir tuntutan ganti rugi dengan nilai moderat Rp 106 juta dimaksudkan sebagai pembelajaran hukum bagi aparat agar tidak sewenang-wenang terhadap masyarakat, bukan sekedar nilai uang. Betul. Bukan uang buat ini juga apa? Dokter Tipa maksudnya Roy Suryo di sini uang segitu malah kecil kalau buat Roy Suryo. Tapi di sini tujuan utamanya itu buat memberi pendidikan kepada masyarakat seperti apa begitu. Sidang ini merupakan bagian dari proses maraton yang dilakukan tim kuasa hukum untuk memperjuangkan keadilan. Nah, tujuannya tadi ya udah tuh. Mengapa Roy Suryo menuntut ganti rugi? Silakan ke channelnya Roy Suryo juga. Sangat bagus sekali buat pendidikan. Berdasarkan penjelasan dalam video, Roy Suryo menuntut ganti rugi karena tindakan penangkapan, penahanan, dan penggeledahan yang dilakukan pihak kepolisian sebelumnya telah dinyatakan tidak sah melalui putusan pra-peradilan pada 7 Juli. Tim kuasa hukum menegaskan bahwa tuntutan ganti rugi ini adalah amanat undang-undang sebagai bentuk perlindungan bagi warga negara atas tindakan aparat yang dianggap sewenang-wenang, abuse of power. Nah, seperti itu, betul ini. Pokoknya sangat rugi sekali kalau kita hanya menonton apa istilahnya menang kalah, tetapi kita tonton dan dalami apa yang dimaksud pra-peradilan di sini. Begitu dong, bagus ini. Alhamdulillah, kita doakan juga kepada Abdul Gopur Sang Aji, tim ada juga tim Tokham, tim Repli Harun, ada Taka juga ada ini. 2 orang Taka. Selain itu, tuntutan tersebut diajukan untuk mengganti kerugian yang bersifat material, adanya opportunity loss atau kehilangan kesempatan bekerja dan beraktivitas produktif selama masa penangkapan dan penahanan. Kalau saya jadi Mas Roy Suryo jangan segitu dong, lebih lagi lah, tanggung 1T. Tapi kan mereka itu bertujuan atas amanat undang-undang ya, jadi kita tidak boleh juga berlebih-lebihan. Imaterial, dampak psikologis berupa trauma dan kecemasan, penurunan kondisi kesehatan yang drastis, serta pencemaran nama baik akibat perlakuan selama proses penahanan, seperti pemaksaan penggunaan baju oranye dan borgol yang dianggap melanggar hak asasi manusia. Betul, ini para termul suka menggoreng. Mengerti nggak ke situ? Nanti kan sebagai olok-olokan aja seperti itu ya. Tapi kalau buat pendukung Roy Suryo nggak apa-apa, wong istilahnya pola pikirnya Roy Suryo dan Dokter Tipa sama dengan kehendak masyarakat, khususnya kita yang mendukung mereka. Tetapi dari pihak termul, wah, jungkir balik. Mengapa penangkapan dianggap tidak sah? Kita bacakan. Alhamdulillah masih punya Repli Harun, masih punya Abdul Gopur Sang Aji. Ada yang perempuan itu siapa, Bu? Siapa ini dari Taka apa ya? Ada yang lainnya, ada Mas Didit juga ada. Wah, banyak, masih banyak. Alhamdulillah tidak kekurangan orang-orang yang pintar, cerdas, dan berani jujur menjalankan keadilan, meminta keadilan. Berdasarkan penjelasan dalam video, tindakan penangkapan, penahanan, dan penggeledahan terhadap Roy Suryo dinyatakan tidak sah karena dinilai dilakukan secara sewenang-wenang, abuse of power, oleh penyidik. Tim kuasa hukum menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak memiliki dasar yuridis yang kuat karena Roy Suryo dan pihak terkait selalu kooperatif, termasuk dalam menjalani kewajiban wajib lapor ke Polda Metro Jaya tanpa pernah mangkir.
Ya, kita sebagai masyarakat hanya bisa mendoakan ya. Hanya bisa mendoakan semoga Dr. Tifa dan Rosuryo selamat dari kriminalisasi ini. Amin ya robbal alamin. Silahkan yang mau ke channelnya langsung. Channelnya Repli Harun, channelnya Rosuryo, channelnya Abdul Ghafur Sang Aji. Itu mereka bahas semua. Masih ada waktu. Mengapa Roy harus memakai celana pendek saat ditahan? Ini nih ada. Kita bacakan ya, satu lagi. Dalam video tersebut, Rosuryo menjelaskan bahwa ia harus menggunakan celana pendek karena aturan di ruang tahanan tahti. Tahanan apa ya? Tahti itu tahanan tinggal apa tahanan apa? Di ruang tahanan tahti Polda Metro Jaya tidak memperbolehkan penggunaan celana panjang. Hal tersebut didasari oleh adanya insiden sebelumnya di mana seorang tahanan lain menggunakan celana panjang yang kemudian dipotong oleh petugas. Diperlakukan sewenang-wenang. Tetapi lihat kemarin Jampitsus, wah dengan gagah, lucu. Tetapi mari kita suarakan ya, karena itu sebagian dari doa kita agar bangsa ini tidak selalu mengalami ketidakadilan yang menindas masyarakat. Amin ya robbal alamin. Silahkan yang belum like dan komen dan subscribe, share. Jangan di share dulu lah, dengarkan dulu ya. Maksudnya ini cuma membaca. Terima kasih, semoga kita berjumpa lagi di lain kesempatan dan kita semua dalam keadaan sehat lahir dan batin. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.